Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah berjumpa lagi di channel An-Nasihin Belega. Kesempatan kali ini saya akan membaca tulisan Gus Rumil Abbas dalam channelnya Pamitnya Ngetor. Tulisan Gus Rumil Abbas ini sebagai sanggahan terhadap tulisan Kiai Imaduddin. Yang mana dalam tulisan Kiai Imaduddin, beliau Kiai Imaduddin membuat suatu cerita, membuat sebuah kesimpulan dari apa yang beliau baca, dari sumber-sumber yang beliau baca. Kemudian beliau memberi kesimpulan seperti sebelum-sebelumnya. Seringkali Kiai Imaduddin memberikan narasi, cerita tambahan terhadap suatu tulisan atau buku-buku yang beliau baca, kitab-kitab yang beliau baca. Kemudian beliau memberikan tambahan cerita, tambahan narasi, kisah-kisah dan semacamnya. Kesimpulan-kesimpulan yang beliau buat hasil dari apa yang beliau pikirkan. Misalnya contoh juga sebelumnya beliau pernah mengatakan Imam Ali As-Sakron menyebut Ubaid bin Ahmad bin Isa, leluhurnya adalah Abdullah bin Ahmad bin Isa yang ada dalam kitab As-Suluk. Karena kata Kiai Imad, Imam Ali As-Sakron menyimpulkan karena kecocokan nama Ubaid bin Ahmad bin Isa dan Abdullah bin Ahmad bin Isa itu sama namanya, sama-sama bin Ahmad bin Isa. Hanya berdasarkan hal tersebut, Imam Ali As-Sakron menyimpulkan Ubaid bin Ahmad bin Isa adalah Abdullah bin Ahmad bin Isa. Tentu ini suatu hal yang tidak mungkin dilakukan oleh seorang Imam Ali As-Sakron. Dan banyak lagi Kiai Imaduddin sering kali mengatakan dan menyampaikan narasi-narasi dan cerita-cerita yang beliau buat sendiri dari apa-apa tulisan-tulisan kitab-kitab yang beliau baca. Nah, kali ini kembali lagi beliau lakukan. Sebelum membaca tulisan Gus Rumil Abbas, kita lihat dulu ada seorang Kiai Jazuli namanya. Beliau membuat tulisan seperti ini. Tantangan Kiai Imad sangat sederhana, yaitu mempersilahkan kubu pro nasab Alawi untuk mendatangkan sumber yang lebih tua daripada kitab Asy-Syajaratul Mubarakah tersebut. Tampaknya sampai tulisan ini dibuat, satu-satunya wacana tandingan yang kuat datang setelah penemuan sebuah manuskrip Sunan Tirmidzi bertarikh 589 Hijriah. Pada halaman awal manuskrip terdapat tulisan tangan Muhammad bin Ali Al-Qolai Syahib Mirbad Ba'alawi yang memberikan ijazah kepada Syarif Abdullah Ba'alawi pada tahun 575 Hijriah. Dengan manuskrip yang beliau temukan, Kiai Jazuli mengatakan bahwa ini adalah bukti kuat tentang adanya tokoh nama dalam nasab Ba'alawi, yakni Muhammad bin Ali Al-Qolai Syahib Mirbad Ba'alawi dan Syarif Abdullah Ba'alawi, yang mana ini ditulis manuskripnya 575 Hijriah. Kesalahan dalam tulisan Kiai Jazuli ini membuat Kiai Imad salah membuat kesimpulan dan sangat-sangat jauh dengan pencocoklogian yang dilakukan oleh Kiai Imad, yakni pada Muhammad bin Ali Al-Qolai Syahib Mirbad Ba'alawi ini Kiai Jazuli salah, kata Gus Rumil ya dalam tulisannya. Mari kita lihat tulisan Gus Rumil Abbas tentang ini. Jadi ini sebagai sanggahan dan penolakan terhadap tulisan Kiai Imad, yang mana Kiai Imad memberi kesimpulan setelah membaca tulisan Kiai Jazuli barusan itu. Nah, mari kita lihat tulisan Gus Rumil ini. Setelah bikin rudud untuk Kiai Imaduddin di Pamitnya Ngetor, beberapa saat kemudian beliau sudah memberikan sanggahan balik yang lucu. Tulisan sanggahan itu berjudul Mustahil para habaib itu bernasab kepada Nabi Muhammad SAW. Kiai Imad sudah mulai cocok logi, dan dialog ini sudah kian membosankan karena tidak ada basis literatur yang beliau sodorkan. Lagi-lagi beliau menggiring opini soal tes DNA. Nanti akan saya jelaskan, kata Gus Rumil. Kiai Imad dalam sanggahan itu mengutip Kiai Jazuli dari Cirebon yang menulis refleksi di Tribun. Saya baca ulang tulisan Kiai Jazuli dan saya dapati adanya kekeliruan, yakni tulisan Kiai Jazuli yang sudah saya baca barusan. Kiai Jazuli menyebutkan ada manuskrip tahun 575 Hijriah yang berisi ijazah isnad dari seseorang kepada dua orang yang salah satunya diklaim sebagai anak dari Muhammad Syahib Mirbad. Ini benar, manuskrip itu memang ada. Tapi kekeliruan Kiai Jazuli ialah
pemberi ijazah ia tulis bernama Muhammad bin Ali Al-Qolai Ba'alawi. Nah, untuk Anda ketahui, Kiai Jazuli itu salah mengutip redaksi. Karena Muhammad Al-Qolai itu bukanlah Ba'alawi. Muhammad Al-Qolai bukanlah Ba'alawi. Jadi ini yang membuat Kiai Imaduddin jadi salah bercerita lagi, salah mencocok logikan lagi. Nah, yang benar seperti apa kata Gus Rumail? Redaksi yang benar itu begini: aku ijazahkan kepada Syarif Fulan A dan Syekh Fulan B, kitab Sunan Tirmidzi, ditulis oleh Muhammad bin Ali Al-Qolai pada tahun 575 Hijriah. Jadi manuskripnya bertuliskan demikian. Tapi dalam bahasa Arab tentunya ya, bukan bahasa Indonesia. Fulan A ini adalah Syarif Abdullah bin Muhammad bin Ali Sohib Mirbad, yakni penerima ijazah. Jadi bukan Al-Qolai yang Ba'alawi, tapi muridnya yang ia beri ijazah. Jadi yang Ba'alawi itu bukan Muhammad bin Ali Al-Qolai-nya, tapi murid beliau yang diberi ijazah itu Ba'alawi. Siapa? Syarif Abdullah bin Muhammad bin Ali Sohib Mirbad. Kenapa saya tahu? Kata Gus Rumail. Karena referensi Kiai Jazuli cuma 2. Coba tebak kita apa saja itu. Di sini disuruh main tebak-tebakan sama Kiai sama Gus Rumail Abbas. Nah, kita tidak bisa menebak ya. Ya udah ikuti saja alur tulisan Kiai Gus Rumail Abbas. Intinya begini ya. Sudah saya cek keduanya dan memang kekeliruan ada pada Kiai Jazuli yang kurang teliti saja. Sekali lagi, Muhammad bin Ali Al-Qolai itu bukan Ba'alawi, tapi kawan dari Muhammad bin Ali Sohib Mirbad. Kebetulan dua ulama ini tinggal di Mirbad. Julukannya pun mirip. Muhammad bin Ali Al-Qolai tinggal di Mirbad, Muhammad bin Ali Sohib Mirbad tinggal di Mirbad. Julukannya pun mirip. Dan sama-sama Abu Abdillah. Abu Abdillah Muhammad bin Ali Sohib Mirbad, Abu Abdillah Muhammad bin Ali Al-Qolai, dan memiliki nama yang sama, Muhammad bin Ali Al-Qolai, Muhammad bin Ali Sohib Mirbad. Kiai Imad tanpa tahu sumber yang dipakai Kiai Jazuli, padahal salah kutip, main cocok logi kalau Ba'alawi menyantolkan silsilah Al-Qolai untuk ia klaim sebagai leluhur kakeknya yang bernama Sohib Mirbad. Nah, ini cocok logi yang disampaikan oleh Kiai Imad. Bentuk narasinya yang disampaikan oleh Gus Rumail Abbas. Nah, jadi kurang lebih cocok logi Kiai Imad seperti ini. Jadi ceritanya begini, Al-Qolai ini kan orang besar, kitabnya ada banyak. Sementara Muhammad Sohib Mirbad itu mas-mas biasa dari Yaman yang pindah ke Mirbad. Biar klan Ba'alawi nampak keren, pada abad ke-9, keturunan Ba'alawi mengklaim Al-Qolai kakeknya Faqih Al-Muqaddam. Namun setelah tahu bahwa silsilah Al-Qolai tidak cocok untuk mereka, keturunan Ba'alawi menggeser Al-Qolai sebagai Sohib Mirbad. Begitulah cocok logi Kiai Imad. Jadi setelah Kiai Imad mengutip pernyataan Kiai Jazuli, yang mana tanda kutip tulisan Kiai Jazuli ini ada kesalahan, sehingga Kiai Imad membuat cocok logi yang salah di atasnya salah. Seperti apa? Tulisan Kiai Imaduddin kita lihat. Nah, ini tulisan Kiai Imaduddin yang mencocok logikan setelah membaca tulisan Kiai Jazuli. Nampaknya tokoh yang benar-benar historis dari keluarga Habib dimulai dari nama Muhammad bin Ali yang digelari keluarga mereka ratusan tahun setelah kematiannya sebagai Al-Faqih Al-Muqaddam. Inilah nama inti keluarga mereka. Habib Ali Asakron dan keluarga lainnya dari abad 9 Hijriah berusaha mencari tahu siapa silsilah leluhurnya. Jauh di Mirbad, ada ulama besar bernama Muhammad bin Ali Al-Qolai. Wafatnya 577 Hijriah. Namanya masyhur sebagai ahli fikih yang pendapatnya dikutip dalam kitab-kitab Mu'tabarah Madhab Syafi'i. Nah, biar kita ketahui, Muhammad bin Ali Al-Qolai ini adalah ulama besar dalam Madhab Syafi'i. Ini saya salah satunya
disebut dalam Tabaqatus Syafi'iyah, nama-nama ulama Syafi'iyah. Dalam kitab Imam As-Subki disebutkan Muhammad bin Ali bin Abi Ali Al-Qula'i, sahibu kitab Ihtirazatil Muhadzab, pemilik pengarang kitab Ihtirazatul Muhadzab. Dalam Tabaqatus Syafi'iyah, Ibnu Qadhi juga menyebutkan Muhammad bin Ali bin Abi Ali Al-Qula'i Al-Yamani, orang Yaman. Kemudian disebutkan juga qala Abu Abdullah Muhammad bin Ali Al-Qula'i fi faraidihi. Dalam kitab-kitab Syafi'iyah, nama Muhammad bin Ali Al-Qula'i ini sangat masyhur. Nah, terus kita lanjutkan tulisan Kiai Imad. Jadi Muhammad bin Ali Al-Qula'i ini memang tokoh besar dalam mazhab Syafi'i. Nah, di sini kemudian Kiai Imad sudah mulai mencocok logikan. Berdasar tulisan Kiai Haji Imam Jazuli dari Cirebon yang menyebut Al-Qula'i ini sebagai Ba'alawi, mungkin ia berdasar suatu sumber. Kemungkinan besar permulaan ijtihad mengarah kepada bahwa kakek Al-Faqih Al-Muqaddam adalah Muhammad bin Ali Al-Qula'i. Silsilahnya menjadi Al-Faqih Al-Muqaddam bin Ali bin Muhammad bin Ali Al-Qula'i. Jadi dianggapnya ini membuat-buat nasab lagi, Faqih Muqaddam bin Ali bin Muhammad bin Ali Al-Qula'i, ingin mencantumkan Faqih Al-Muqaddam Ba'alawi kepada Imam Muhammad bin Ali Al-Qula'i. Padahal sudah Gus Romel sebut itu salah. Muhammad bin Ali Al-Qula'i bukan Ba'alawi, cuma Kiai Jazuli salah mengutip dalam tulisannya, salah faham, keliru. Nah, ini dijadikan alat oleh Kiai Imad untuk mencocok logikan. Karena suatu hal mungkin adanya data silsilah keluarga asli Al-Qula'i yang ditemukan, maka nama Al-Qula'i ini kemudian berubah menjadi Kholi Qosam. Nah, ini Kiai Imad lagi-lagi membuat narasi ya, cocok logi lagi. Masih mirip. Jadi urutan silsilah Faqih Muqaddam menjadi Al-Faqih Muqaddam Muhammad bin Ali bin Muhammad bin Ali Kholi Qosam. Nama mirbat yang sudah terlanjur disematkan pada Muhammad bin Ali tetap dipakai. Nama julukannya menjadi Muhammad Shahib Mirbat. Hari ini kita bisa menyaksikan adanya makam dua tokoh ini, Muhammad bin Ali Al-Qula'i dan Muhammad bin Ali Kholi Qosam, Shahib Mirbat. Dua nama yang sama dengan julukan nisbat yang mirip dan hidupnya sezaman harus membuat curiga para peneliti termasuk Gus Rumel. Julukan Shahib Mirbat kita terjemahkan saja yang punya kota Mirbat. Pantasnya disematkan kepada Muhammad bin Ali Al-Qula'i, mengingat nama besarnya dan karangannya yang tersebar. Tetapi kenyataannya diberikan kepada Muhammad bin Ali Ba'alawi, padahal namanya tidak dikenal para ulama. Kenapa? Wallahu a'lam. Dan saya yakin Gus Rumil hanya akan sanggup menelusuri keluarga Habib sampai kepada nama Al-Faqih Al-Muqaddam, tentu dengan nama Muhammad bin Ali, bukan Al-Faqih Al-Muqaddam. Penulis yakin manuskrip tahun 697 Hijriah yang ditemukan Gus Rumil jika benar tidak menyebut nama Muhammad bin Ali dengan gelarnya Al-Faqih Muqaddam, tetapi menyebut nama aslinya Muhammad bin Ali, karena gelar itu baru di zaman Habib Ali As-Sakron. Dan saya yakin nama Muhammad bin Ali, yakni Al-Faqih Muqaddam, inilah nama yang terakhir yang bisa ditemukan sejarawan dalam melacak keluarga habaib. Al-Faqih Al-Muqaddam wafat 652 Hijriah. Lalu ia keturunan siapa? Wallahu a'lam bishawab. Jadi Kiai Imad ini lagi-lagi mencocok logikan, karena beliau salah baca. Beliau salah membaca tulisan itu ternyata keliru yang dibuat oleh Kiai Jazuli. Ini menurut Gus Rumel. Nah, lanjut tulisan Gus Rumel. Kultu, cocok lagi Kiai Imad ini keliru besar. Jika dilihat dari sudut silsilah Al-Qula'i, dari sudut historis, coba bandingkan silsilah mereka bertiga secara berurutan, dari Al-Qula'i, Faqih Al-Muqaddam, dan Shahib Mirbat. 1. Muhammad bin Ali bin Hasan Al-Qula'i. Ini Al-Qula'i. Untuk Faqih Muqaddam, Muhammad bin Ali bin Muhammad Ba'alawi. Untuk Shahib Mirbat, Muhammad bin Ali bin Alwi Ba'alawi. Andaikan kedua Ba'alawi di atas dicantumkan silsilahnya ke Al-Qula'i, tentu saja Ba'alawi ini melakukan kesembronoan karena silsilahnya berbeda dari nama kakek. Baca Hasan. Imam Al-Qula'i Muhammad bin Ali bin Hasan, kakeknya bernama Hasan. Sedangkan yang Faqih Muqaddam Muhammad bin Ali bin Muhammad. Shahib Mirbat
Muhammad bin Ali bin Alwi. Nama kakeknya berbeda. Tidak ada yang sembrono melakukan itu cuma Kiai Imaduddin seorang. Padahal untuk urusan silsilah, orang Arab punya daya ingat yang kuat. Dan siapapun yang nyantol pasti bakal ketahuan. Dan dari sudut historis, kedua orang ini berbeda. Tinggal di dusun yang sama dan berinteraksi satu sama lain. Hingga anak dan cucu Ba'alawi satu ini berguru ke Al-Qolai. Jadi itu, Kiai Imad salah mencocok logikan lagi. Dianggapnya para Ba'alawi ini mencantolkan nasab mereka kepada Imam Al-Qolai. Jadi begini ya kata Kiai Imad. Faqih Muqaddam itu kan Muhammad bin Ali namanya. Kemudian Faqih Muqaddam dicantolkan kepada Muhammad bin Ali Al-Qolai, imam besar mazhab Syafi'i, sebagai kakeknya. Jadi dianggap Faqih Muqaddam cucu dari Muhammad bin Ali Al-Qolai, imam besar. Dicantolkan oleh para Ba'alawi. Bagaimana tidak sembrono Kiai Imad sembarangan menuding orang dengan cerita-cerita yang beliau buat-buat sendiri, menuduh bahwa Ba'alawi menjadikan Faqih Muqaddam sebagai cucu dari Muhammad bin Ali Al-Qolai, imam besar mazhab Syafi'i. Kenapa beliau membuat cerita seperti itu? Padahal beliau salah kutip dari tulisan Kiai Jazuli. Dan Muhammad Shuaib Mirbad bin Ali Khaliq Qasam, beliau kira adalah Muhammad bin Ali Al-Qolai. Dan seterusnya dan seterusnya. Jadi semakin amburadul apa yang Kiai Imad sampaikan. Ini bukan sebagai penghinaan untuk Kiai Imad, tapi kenapa Kiai Imad sangat begitu parah dalam mengarang cerita, menuding kebohongan terhadap Sadah Ba'alawi. Ya, demikian bisa kita simpulkan sendiri bagaimana tulisan-tulisan ini. Saya pribadi jika ada kesalahan mohon maaf. Wa akhiran, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.